Halo, kembali lagi di channel Berdu ID. Untuk kamu yang bisnisnya sudah menggunakan metode pembayaran COD atau bayar di tempat, tentu tahu dong kalau paketmu ditolak oleh pembeli dengan berbagai alasan, nanti paketnya akan dikembalikan atau diretur ke alamat kamu. Meskipun biaya returnya gratis, tapi kamu tetap harus menanggung ongkos kirim awal. Nah, kalau banyak paket yang retur, ongkir yang ditanggung kan jadi banyak. Jadi pada video ini kami akan membahas tentang masalah-masalah yang sering terjadi saat COD dan bagaimana solusinya. Kemudian kita akan bagikan juga tips dan trik supaya pengiriman COD tidak banyak retur. Sebelum kita masuk ke videonya, jangan lupa subscribe dulu ke channel Berdu untuk mendapatkan informasi tutorial lainnya. Klik tombol like di bawah dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Sebelumnya, untuk kamu yang ingin tahu cara menggunakan COD dengan Berdu, bisa cek link di kolom deskripsi. Masalah pertama yang sering terjadi adalah pembeli kurang memahami konsep COD. Biasanya pembeli ingin membuka paket sebelum dibayar karena takut tidak cocok dengan barangnya. Solusinya, buat peraturan dan skema COD yang jelas, lalu kirimkan ke pembeli lewat SMS atau WhatsApp, kemudian konfirmasi ulang ke pembeli. Kalau pembeli masih ngotot tidak mau membayar sebelum membuka paket, pesanannya jangan dikirimkan dulu. Bisa diedukasi ya ke calon pembeli. Misalnya kalau pembeli merasa tidak cocok setelah membayar dan membuka paket, seller ada inisiatif baik untuk mengembalikan uang. Ini cuma sebagai contoh. Tapi yang harus dibayarkan ke kurir tetap harus dibayarkan dulu. Masalah selanjutnya adalah nomor pembeli tidak bisa dihubungi dan alamat tidak ditemukan. Solusinya adalah sebelum mengirimkan paket, kamu wajib konfirmasi dulu ke pembeli lewat SMS atau WhatsApp. Kalau pembeli bisa dihubungi dan menyatakan sudah bersedia menerima paket COD, baru kamu kirimkan paketnya ke kurir. Masalah lain yang sering terjadi adalah lokasi atau alamat pembeli terletak di pedalaman yang jauh dari pemukiman, sehingga ongkos kirimnya jauh lebih mahal dari harga barang. Jadi contohnya misalnya harga barangnya Rp50.000, tapi ongkir ke lokasi tujuannya sudah Rp1.000.000. Sebagai seller, ini kita harus antisipasi ya. Karena kalau misalnya paket ini ujung-ujungnya diretur, ongkir 1 juta itu tetap harus kamu bayar ke kurir loh. Gak mau dong rugi karena bayar ongkir dari pesanan yang gagal. Solusinya, konfirmasi dulu ke pembeli dan sebutkan nominal ongkir yang harus dibayarkan secara pasti. Kalau pembeli bisa dihubungi dan sudah menyatakan bersedia membayar, pastikan kembali dia tidak akan mengembalikan barang yang sudah dikirim. Perlu diingat, kalau pembeli keberatan dan tetap ingin mengembalikan barang, ongkir tetap jadi kewajiban yang harus dibayarkan penjual kepada kurir. Jadi pastikan ongkir tidak jauh lebih mahal daripada nilai COD. Kalau masih dirasa terlalu beresiko, sebaiknya pesanannya tidak dijalankan. Masalah berikutnya, pembeli tidak sengaja check out barang yang sama sampai 2 kali. Kalau kamu proses kedua pesanan itu, artinya akan ada 2 paket yang sama yang sampai ke tujuan. Nah, kalau begitu biasanya salah satu paketnya akan ditolak oleh pembeli dan diretur. Solusinya, cek ulang setiap order yang masuk. Kalau ada pesanan yang sama dengan alamat yang sama juga, lakukan konfirmasi ulang ke pembeli dulu. Jangan langsung mengirimkan pesanan sebelum ada respon. Pembeli cuma mau mengambil sebagian dari barangnya. Biasanya pembeli memesan beberapa item untuk COD, tapi ketika paketnya sampai, pembeli cuma mau membayar untuk barang tertentu saja, sementara barang lain mau dikembalikan. Solusinya, pembeli harus benar-benar paham bahwa tidak ada opsi pengembalian sebagian. Barang terlalu lama karena pengiriman bolak-balik. Dalam beberapa kasus, biasanya kurir tidak bisa menemukan alamat pembeli dan mencoba beberapa kali mengirimkan barang. Solusinya, minta data diri dan alamat yang jelas ke pembeli. Kalau perlu, sertakan identitas diri pembeli sebelum menyetujui pembayaran via COD. Untuk syarat kartu identitas ini ada plus minusnya ya. Keuntungannya bisa memfilter pembeli yang tidak niat, kekurangannya orang jadi malas beli karena merasa repot. Jadi silahkan dipertimbangkan lagi kelebihan dan kekurangannya sesuai dengan kebutuhan bisnis kamu.
Oke, jadi kita lihat masalah-masalah tadi yang disebutkan terjadi karena pembeli tidak benar-benar paham konsep COD. Karena itu, tugas dari seller adalah memastikan dan menjelaskan sedetail mungkin kepada pembeli sebelum mengirimkan pesanan. Lalu bagaimana caranya supaya pengiriman COD tidak banyak retur? Kesimpulannya seperti ini. Sebelum menjalankan pesanan COD, wajib konfirmasi ke calon pembeli, berikan informasi dan instruksi sejelas mungkin, seperti harga barang, ongkir, biaya COD, dan lain-lain. Kalau pembeli tidak merespon, pesanannya jangan dijalankan dulu. Periksa ulang semua pesanan yang masuk, misalnya pesanan double. Ingat, konfirmasi adalah kunci. Tentukan batas minimal transaksi untuk menggunakan fitur COD. Pastikan tarif pengiriman masih dalam batas yang wajar. Jangan sampai melebihi nilai barang yang dijual. Karena kalau barang diretur, penjual yang harus menanggung ongkirnya. Tambahkan langkah verifikasi ekstra. Misalnya pembeli harus mengupload foto kartu identitas untuk menggunakan fitur COD. Oke, sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like video ini, berikan komentar, dan subscribe ke channel Berdu untuk mendapatkan video lainnya. Jangan lupa juga untuk follow akun sosial media kami untuk mendapatkan konten menarik lainnya. Sampai jumpa!